Kita mulai saja ya, sambil sudah malam soalnya sambil menunggu teman-temannya. Kita malam ini hanya perkenalan saja dulu, belum kuliah materi. Nanti minggu depan baru kita mulai masuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Malam ini kita masuk ke ini ya, kuliah perdana untuk mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kesehatan untuk program S1 Farmasi. Perkenalkan, nama saya Ida Dianasari. Kebetulan untuk mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kesehatan ini sudah masuk tahun kedua diberikan. Tahun kemarin adalah untuk kakak tingkat kalian dan sekarang tahun ini. Saya cerita sedikit ini apa namanya pekerjaan saya sehari-hari. Saya selain sebagai dosen di Stikes IKIPA, saya juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, biasa disingkat BKPK. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar di Badan Litbangkes yang ada di Percetakan Negara yang di sebelah Badan POM. Nah, itu kantor saya dulu namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kemudian awal Januari 2022 bertransformasi atau berganti nama menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Tapi ya masih di bawah Kementerian Kesehatan. Apa namanya? Salah satu ini ya eselon satunya Kementerian Kesehatan. Nah, untuk undang-undang dan etika kesehatan ini mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa di sini kenapa diberikan ini ya mata kuliah ini sebenarnya di D3 Farmasi pun ini juga diberikan. Saya juga kebetulan juga salah satu dosen pengampu untuk undang-undang kesehatan yang ada di D3 Farmasi. Tapi kalau di D3 Farmasi itu dia hanya undang-undang kesehatan, tidak ada etika kesehatan. Artinya tidak ada tambahan materi etika kesehatan. Kenapa di S1 Farmasi ada etika kesehatan? Karena teman-teman atau adik-adik mahasiswa di sini adalah calon-calon profesional, artinya calon-calon apoteker di kedepannya ya. Nah, apoteker itu kan suatu profesi misalnya profesi itu kan salah satunya apoteker, dokter, perawat, nurse ya, nurse gitu. Nah, makanya diperlukan untuk materi etika kesehatan. Jadi di etika kesehatan ini nanti kita akan belajar atau kita sama-sama akan membahas tentang bagaimana sih etika seorang apoteker, apa yang harus dilakukan apoteker, hal apa yang dilakukan oleh apoteker, apa yang harus apoteker lakukan bila terjadi sesuatu yang menimpa terkait profesinya dia, baik itu masalah mungkin hukum yang berkaitan dengan hukum terkait karena dalam pekerjaannya menyerang hukum. Nah, itu nanti kita akan belajar sama-sama, kita akan membahas itu dalam satu semester ini. Dan juga apa sih haknya apoteker, apa sih kewajibannya seorang apoteker, bagaimana apoteker harus bersikap gitu. Nah, inilah nanti ya, nanti kita akan belajar selama dulu waktu saya kuliah S1 farmasi dulu, saya juga seorang apoteker kebetulan. Nah, waktu saya kuliah S1 farmasi belum ada mata kuliah undang-undang dan etika kesehatan. Saya ingat banget S1 farmasi itu hanya ada mata kuliah undang-undang kesehatan. Kalau undang-undang kesehatan dari saya dulu juga ini ya, aslinya juga SMF dulu, sekolah menengah farmasi, kemudian S1 farmasi lanjut ke program profesi apoteker. Dulu kalau undang-undang kesehatan memang dari pada saat menempuh pendidikan di sekolah menengah farmasi udah dapat. Kemudian S1 farmasi belum ada undang-undang kesehatan, tapi
tidak ada embel-embel etika kesehatannya. Nah, seiring dengan zaman, karena banyak profesi apoteker yang berbentrokan, bergesekan dengan hukum gitu ya, terkait dengan dia melakukan pelayanan kefarmasian di apotik, rumah sakit maupun di ini ya klinik dan sebagainya. Nah, dipandang perlu untuk memasukkan materi tentang etika kesehatan di dalam mata kuliah salah satu silabus atau kurikulum dalam S1 farmasi ya. Nah, kita malam ini saya akan membaca kontrak perkuliahan eh, yang akan kita jalani selama ini ya, selama 1 tahun satu semester ini. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi di sini judulnya eh, kontrak perkuliahannya sih sebenarnya sama ya dengan mata kuliah yang lain. Cuman mungkin di sini kita akan lihat materi apa sih yang akan dibahas dalam 1 semester ini. Jadi sebenarnya manfaat dari mata kuliah ini ya tadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa agar mahasiswa itu bisa mempelajari pengantar ilmu hukum. Nah, ya kalau udah menyangkut etika-etika ini pasti tidak jauh dari yang namanya ilmu hukum, aspek hukum, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, pembaharuan hukum dalam pelayanan kefarmasian dan materi peraturan kefarmasian. Ya, kemudian tujuan instruksionalnya setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan dapat mengetahui pengantar ilmu hukum ya, kembali lagi aspek hukum, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, pembaruan hukum dalam pelayanan kefarmasian dan materi peraturan kefarmasian. Strategi perkuliahan seperti biasa karena kita masih masuk dalam apa ya masih pandemi ya, walaupun pandemi alhamdulillah udah mulai agak menurun, tapi tetap di Stikes IKIPA belum memberlakukan untuk kuliah tatap muka atau secara luring, kecuali untuk mata-mata kuliah tertentu yang mungkin harus dilakukan secara luring. Nah, jadi untuk sementara instruksinya kita masih melakukan kuliah secara daring melalui Zoom meeting seperti sekarang ini. Jadi nanti ya saya tidak punya ini ya, tidak punya apa namanya seperti mungkin apa buku atau bahan ajar ya. Saya nanti mengajar memakai PowerPoint PPT di mana PowerPoint-nya itu setiap materi saya sampaikan untuk 1 kali pertemuan gitu. Nah, nanti PowerPoint-nya akan saya share ke PJ kelasnya untuk di-share ke ini kemana ke ini teman-teman yang satu kelasnya. Nah, nanti pada saat ujian itu topik yang saya ambil atau soal yang saya buat menjadi soal-soal ujian itu saya ambil dari PPT yang saya sudah jelaskan ke mahasiswa, ke adik-adik semua gitu. Artinya saya tidak akan mengeluarkan soal yang tidak ada di PPT ya. Artinya ya, yang penting kalau teman-teman atau adik-adik membaca PPT, mempelajari PPT atau mendengarkan ini ya selama kuliah menyimak gitu. Insya Allah ini ya bisa menjawab soal-soal nanti soal-soal UTS ataupun UAS. Nah, materi untuk ininya ini ada buku bacaan ya. Mungkin nanti saya kalau memang ada referensi atau semacam Permenkes atau peraturan regulasi yang dipandang perlu untuk saya share. Tapi sekarang mah bisa ini ya semua regulasi-regulasi yang berkaitan dengan farmasi itu udah bisa di-download di internet ya, udah bisa di searching di website gitu. Nah, nanti di dalam kita melakukan perkuliahan selama 1 semester, seperti biasa, saya akan memberikan tugas. Kenapa? Memberikan tugas karena poin tugas menjadi salah satu poin untuk penilaian akhir ya. Jadi tugas nanti saya berikan, tapi saya nggak akan banyak-banyak kasih tugas. Biasanya saya kasih tugas misalnya di sebelum UTS 1, nanti setelah UTS menjelang UAS 1 lagi gitu.
Nah, itu biasanya tugasnya itu kalau tidak biasanya dikerjakan per kelompok ya, per kelompok. Nah, pesan saya kalau dikerjakan per kelompok, tolong karena namanya kelompok kerjasama semua mengerjakan kan bisa mengambil andil masing-masing, misal satu cari bahannya, yang satu ngetiknya, yang satu nanti paparan pada saat presentasi tugasnya gitu ya. Jangan sampai ada yang satunya di nebeng nama doang. Nah, seperti itu. Saya tahu kalau misalnya ada yang cuman hanya dompleng nama aja ke temennya, sementara yang kerja temennya, nanti pasti akan ketahuan. Biasanya kalau seperti itu pernah kejadian di tahun kemarin, saya akan kasih dia bikin tugas sendiri dengan beda topik gitu kan. Ini ya, maksudnya mendingan ikut temennya bareng-bareng kan malah lebih enak daripada sendirian nyari tugas. Beda pula topiknya dari yang temennya kerjakan gitu ya. Nah, jadi tolong tugasnya jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng karena penilaian tugas menjadi salah satu poin penilaian untuk nilai akhir. Ini tata tertib siswa dan dosen. Ini siswa dan dosen juga punya tata tertib. Sama, siswa dan dosen sama. Nah, perkuliahan daring, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan. Ya, mungkin kalau perempuan bisa pakai, kalau memang dia pakai hijab, tertutup sama hijab, walaupun di dalamnya dia mungkin pakai daster, tapi kan kalau hijabnya panjang ketutup. Atau yang nggak pakai hijab ya, pakai rapi lah, boleh pakai kaos asal berkerah. Sama, laki-laki juga boleh pakai kaos asal berkerah, walaupun di bawahnya pakai celana pendek, pokoknya silakan ya kan nggak kelihatan ya, yang kelihatan kan yang ini yang apa setengah badan ke atas gitu. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring dengan menggunakan akun SIA masing-masing. Oke, mahasiswa diwajibkan menyalakan video saat perkuliahan berlangsung. Nah, ini sebenarnya ada dosen-dosen tuh yang selama kuliah itu harus nyalain video. Nah, saya ya sudah, saya pada saat saya absen itu wajib menyalakan video. Pada saat perkuliahan silakan kalau mau off kamera. Saya percaya teman-teman menyimak ya, menyimak apa yang saya sampaikan walaupun mungkin sambil kerja, mungkin sambil yang penting tidak memasang Zoom aja tapi orangnya pergi gitu. Zoom dipasang nih, taruh di kamar. Tapi orangnya entah nongkrong di warteg. Nah, sekarang kan lagi ada bola nih, sepak bola. Di rumah lagi rame nih. Jangan-jangan yang laki-laki pada nonton bola ya, Piala Asia, Zoom-nya di ini. Zoom-nya dinyalain gitu. Sementara begitu absensi dipanggil-panggil nggak. Nah, itu ya. Saya percaya teman-teman menyimak kan nggak lama ya kuliahnya ya, 1 jaman kan. Gitu. Kemudian pada waktu kuliah semua handphone dinonaktifkan atau di silent. Mahasiswa baru bisa menyalakan mikrofon ketika bertanya kepada dosen. Mahasiswa dilarang melakukan sharing file perkuliahan berlangsung. Mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ya, tanpa kecuali atas seizin dosen. Mahasiswa wajib fokus memperhatikan dan berperan aktif, tidak diperkenakan melakukan keributan. Keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit. Nah, ini juga kita perlu sepakati bahwa keterlambatan itu hanya maksimal 15 menit. Lewat dari batas tersebut, mahasiswa diperbolehkan masuk tapi tidak diperkenakan untuk mengisi daftar hadir. Nah, ini berat ya, sayang kan gitu. Mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari tatap muka. Nah, ini kehadiran juga selain tadi tugas, poin untuk nilai teman-teman mesti udah tahu lah ya, samalah dengan tahun-tahun kemarin bahwa kehadiran itu minimal 80%. Artinya eh, maksimal tidak hadir itu 2 kali. Tapi kalau 2 kali berturut-turut tidak hadir, artinya tidak biasanya dari kampus itu tidak membolehkan yang bersangkutan untuk ikut ujian. Kan sayang ya, sayang. Dan ini kan masih masa perkuliahan daring. Manfaatkan untuk dengan sistem masih daring. Kalau sistem daring begini kan teman-teman bisa ikut kuliah dari mana aja. Mungkin lagi pulang kampung, atau lagi di rumah saudara, atau lagi kerja. Masih bisa ikut gitu. Selama masih bisa ikut, ya ikut gitu. Artinya hadir
Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa hadir karena sesuatu hal yang misal amit-amit sakit berat, yang nggak bisa bangun misalnya, nggak bisa bangun atau dirawat gitu ya. Kalau misalnya sakit-sakit ringan, bisa sakit kepala ringan yang masih bisa menyalain laptop atau HP, hadir di Zoom, ya diusahakan hadir. Tapi bisa sakit berat atau tidak bisa hadir karena ada yang urusan yang sangat mendesak, urusan keluarga atau ada musibah, tolong dikabarin ke PJ kelasnya untuk disampaikan ke saya atau boleh langsung disampaikan ke saya. Nanti saya akan anggap yang bersangkutan tetap hadir, tetap akan diabsenkan gitu, maksudnya dianggap hadir. Tapi kalau yang bersangkutan tidak ada kabar sama sekali, ya mohon maaf, saya anggap tidak hadir gitu ya. Yang penting ada kabarnya dan kabar serta alasan yang bisa diterima, artinya yang masuk akal lah gitu alasannya ya. Kemudian selanjutnya perbaikan presensi dilayani sebelum pertemuan perkuliahan selanjutnya berlangsung. Revisi nilai dilayani paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Lanjut ya. Kalau perkuliahan luring kita nggak usah baca lah, kan kita masih daring ya. Nah, ini untuk kriteria penilaian sama dengan mata kuliah yang lain, sama juga dengan otot kemarin. Nah, di sini kalau andai kata dapat nilai C, ini disarankan untuk ikut SP, semester pendek. Apalagi dapat D dan dapat E, ya. Tapi sepanjang pengalaman saya mengampu mata kuliah Undang-Undang Kesehatan mulai dari D3 Farmasi sampai S1, itu jarang sih mahasiswanya yang dapat D atau E. C mungkin ada satu dua, karena itu kalau di sama itu udah parah banget ya. Mungkin yang bersangkutan ada sih, yang bersangkutan nggak pernah masuk, giliran hadir juga nggak aktif gitu loh. Ini hilang nimbul gitu. Nah, itu biasanya itu. Tapi kalau yang selama dianya rajin gitu, walau menyimak gitu, insya Allah uh, ini kok nilainya bagus gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, soal-soalnya tidak jauh dari yang sudah diberikan. Nah, ini pembobotan nilai sama dengan mata kuliah lainnya juga, kehadiran 15%, tes harian tugas mandiri ini tugas ya, 15%, UTS 35%, dan UAS 35%. Nah, ini bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C minus atau D wajib mengikuti semester pendek. Tapi bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E wajib mengulang kuliah. Tapi jarang sih, bukan jarang, malah belum pernah ada yang dapat nilai E yang harus mengulang kuliah untuk undang-undang kesehatan ya. Baik itu di D3 Farmasi maupun yang di S1 Farmasi. Baik, nah ini kontrak kuliahannya nanti tanda tangan ya. Saya nggak tahu tanda tangannya bagaimana, apakah ini antara teman-teman dengan nanti sekre ya yang mungkin yang akan mengkoordinir. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini dari tadi baru 20 orang ya. Sebenarnya undang-undang kesehatan dan etika kesehatan ini kalau saya bilang ya adalah mata kuliah yang cukup menarik ya, karena kenapa? Karena dia membahas pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian sehari-hari yang ditemui oleh atau yang dijumpai atau yang dialami oleh ini ya, teman-teman sejawat apoteker gitu. Nanti ini ya, bagaimana mereka merasakan yang bergesekan dengan hukum, apa yang dilakukan organisasi profesi gitu. Nanti kalau ini nanti kita sama-sama satu-satu. Nah, ini materi kuliahnya, kita kuliah ada 16 minggu, 1-2 minggu untuk ujian ya, ujian UTS dan UAS. Artinya kita akan ada 14 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang profesi, etika, kode etik apoteker Indonesia. Kemudian hierarki perundang-undangan. Nanti minggu kedua, minggu ketiga kita akan membahas tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam lingkup besar, kemudian mengkerucut ke tenaga kefarmasian. Ya, kita kan teman-teman kan adalah calon-calon tenaga kefarmasian.
apa sih tenaga kefarmasian itu dan termasuk praktek kefarmasian. Kemudian nomor 4, kita akan mempelajari tentang fasilitas produksi sediaan farmasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas fasilitas distribusi. Tentunya kalau ada produksi, ada distribusi dong gitu ya, sediaan farmasi. Yang keenam, minggu keenam kita akan membahas tentang fasilitas pelayanan kefarmasian. Dan minggu ketujuh kita akan mempelajari tentang izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan pangan. Kemudian minggu ke-8 kita UTS, ujian tengah semester. Minggu ke-9 setelah UTS akan mempelajari tentang narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Nah, ini mungkin nanti saya akan bercerita tentang saat ini sedang digodok. Kita punya undang-undang narkotik, undang-undang psikotropik, tapi kita belum punya turunannya, Permenkesnya. Nah, Permenkesnya sedang digodok untuk Permenkes narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Ini sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun itu digodoknya gitu. Kemudian minggu ke-10 akan mempelajari tentang dasar hukum, hak, dan kewajiban tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan praktek kefarmasian. Minggu ke-11 kita akan mempelajari tentang hukum kesehatan dan hukum kefarmasian. Ada yang namanya hukum kesehatan, ada yang namanya hukum kefarmasian. Kemudian minggu ke-12 kita akan mempelajari tentang perbuatan melanggar hukum dalam praktek kefarmasian serta dalam malpraktek. Kemudian yang ketiga, minggu ke-13 kita akan belajar tentang etika dalam praktek kefarmasian. Minggu ke-14 kita akan mempelajari tentang transaksi dan kontrak dalam praktek kefarmasian. Minggu terakhir sebelum UAS kita akan mempelajari tentang tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pembina dalam pengawas penyelenggaraan praktek kefarmasian. Nah, ini ya. Jadi jelas ya, ngomongnya etika, kemudian praktek, kode etik, ya itu namanya ini dasar penting sebelum teman-teman menjadi seorang profesional atau seorang hacker. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya absen, hari ini kita tidak materi dulu, kita perkenalan dulu. Saya juga kan belum kenal dengan teman-teman semua. Teman-teman juga mungkin baru pertama kali ketemu sama saya. Nanti minggu depan kita mulai materi pertama. Sebenarnya lumayan berat ya kuliah malam-malam begini ya, apalagi teman-teman mungkin kerja di pagi hari. Saya juga sama. Saya juga Senin sampai Jumat kerja gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau mahasiswanya semangat, yang dosennya juga harus ikut semangat ya. Itu mudah-mudahan nanti saya pada saat membawakan kuliah tidak malah bikin kalian tertidur ya. Itu. Baik, kalau tidak ada saya buka absen dulu ya. Mudah-mudahan absennya sudah dibuka ya. Sekre masih ada ya jam segini. Jam 8. Biasanya udah pada pulang. Iya, makanya kita ini jam kritis sebenarnya ya. Makanya saya juga kalau misalnya nanti pas ini kan di jamnya kan 20 sampai 21.40, tapi mungkin saya juga nggak akan ngasih kuliah sampai jam 21.40 ya. Itu kalau misalnya paling jam 9 udah selesai lah. Kita usahakan udah selesai gitu karena teman-teman juga kan harus kerja lagi besok paginya. Pada kerja nggak ini? Pada bekerja? Enggak. Ada yang kerja, Bu. Ada yang kerja, tapi walaupun yang nggak kerja juga kan kalau udah jam 9:30 gitu udah ngantuk ya, badan kita kan juga ada masa ini ya, keterbatasan tubuh kita. Kalau udah 9:30 dijejelin materi ada juga malah nggak masuk ya. Sama saya juga, saya nyampe rumah itu kadang jam 5:30, kadang jam 6 pas azan maghrib. Nah, terus jam 8 buka laptop lagi. Padahal biasanya saya di rumah itu biasanya udah nggak buka laptop, paling kalau kalau tertentu aja misalnya ada rapat atau apa Zoom. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bahwa ini kita kalau ini kan maksudnya bareng-bareng kita mudah-mudahan ya itu tadi mudah-mudahan saya tidak malah bikin tidurnya teman-teman semua ya. Baik, saya absen dulu. Semuanya ada 18 ternyata. 18 ditambah ini 20. Di sini ada berapa? Kayaknya udah masuk semua sih. Iya, 20, 18 malah
Mungkin ada yang pakai 2 device kali ya. Oke, saya absen. Tolong dibuka kameranya semua, biar saya juga mengingat wajah kalian. Siapa tahu kita bertemu di suatu tempat gitu ya. Diah Ayu Primastuti. Hadir, Bu. Hadir, oke. Kemudian Anita Rahman Pertiwi. Hadir, Bu. Ini kayaknya cewek semua ya? Iya benar, kayak cewek perempuan Ada semua. cowok, Bu. Cuma Baik, ada yang kemudian belum cetak KRS. oh ada cowoknya. Ada. Oh gitu. Iya. Malak Komalasari. Hadir, Bu. Malak Komalasari ini orang Jawa Barat, Mbak? Iya, Bu. Enggak ya? Iya. Iya. Biasanya kalau nama-nama yang diulang itu biasanya orang Jawa Barat ya. Saya punya teman juga yang namanya mirip. Oke, kemudian lanjut Yulita. Bu. Ya. Anissa Rahma Apriliani. Mana Hadir, Bu. Anissa? Hadir. Oke, kita lanjut. Travelina Endi Pratiwi. Oh, Travelina. Hadir, Bu. Saya pikir tadi ini agent travel gitu. Saya lihat travel. Oh, mungkin dia pakai nama travel gitu. Oh, ini nama orang. Ya, ya, ya. Iya, Bu. Suka travel, Panggilannya Bu. apa? Panggilannya apa? Lina. Elin, Bu. Oh, Elin. Ya, ya. Padahal kalau dipanggil travel seru juga ya, lucu juga ya. Iya. Kemudian lanjut Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Oke, Ayudia Al-Zahra, Hadir, Bu. Ananda Sela Rahayu, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Azahira Salsabila Arif. Azahira Salsabila Arif, ada nggak? Di partisipan ada, Bu. Salsabila Arif, kayaknya Azahira ada. Kayak Iya, itu ada itu. Lagi mungkin lagi nih. sinyalnya Oke. kayak Bu. Kemudian Mutiara Andini. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Ibu. Oh, ada. Oke. Kemudian Septia Wafa Kairia. Hadir, Bu. Septia Hadir. Wafa. Hadir. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Siti Askia. Ya. Siti Askia Zahra. Hadir, Bu. Ilmi Aulia Robbani. Hadir, Bu. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Silvi Nur Aini. Silvi ada? Silvi di partisipan ada, Bu. Sinyalnya naik turun katanya. Oke, mana di sini ada nggak? Silvinia Melinda. Sally ini mah. Tadi siapa sih namanya? Silvi Nur Aini. Ada nggak di sini? Kayaknya kepental sih, Bu. Kepental. Tadi ada ya? Ada, Bu. Oh iya, tadi kan sempat 21 ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Yang cowoknya mana? Siapa nama cowoknya? Nggak ada. Iya, Ada Bu. lima. Nggak ada. Bu. Belum ada yang belum cetak KRS, jadinya belum bisa masuk. Oh. Ya ampun, sayang banget ya, segera diurus. Baik, alhamdulillah ini 18 orang masuk semua. PJ untuk UUK ini siapa ya? Untuk kelas ini PJ-nya? Sudah ditunjuk belum? Yulita, Bu. Yulita, nanti Yulita japri ke saya ya, agar nanti kalau ada info apa-apa saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada materi atau apa, biasanya saya share ke e-learning, tapi saya share juga ke PJ kelas untuk di-share ke WA grupnya, karena biasanya kalau lewat WA lebih cepat ya. Kalau e-learning kan mungkin teman-teman juga belum sempat buka atau apa gitu ya, sama informasi-informasi yang lain. Baik, masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Yang Kira ada hadir ya, Bu? Ya, hadir semua, pokoknya malam ini mah hadir semua 18 orang. Ya.
Yofi juga hadir ya, Bu. Tadi Yang ada klaim. di sini hadir semua. Nah, nggak tahu kalau ada yang tidak masuk ke SIA. Yang 18 orang yang ada di sini, yang ada di daftar absensi di SIA itu hadir semua, ya. 18 orang nih. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup sampai di sini ya. Untuk minggu depan baru kita mulai materi pertama. Terima kasih banyak. Silakan beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Pamit ya. Yuk. Ya, Ibu. Suara apa itu? Ada Pak. Biar cepet nyusul, Ipi. Jangan dicubit, Yul. Mama. Kak Yoli nomornya udah aku kirim. Makasih ya, Dek. Ya ya, aku tutup. Ipi, biar cepet nyusul. Dan tutup. Assalamualaikum.